Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita memulai ibadah PA, mari kita menyanyikan Mars PA terlebih dahulu. Ayo adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, setelah kita menyanyikan Mars PA untuk mengawali ibadah kita, mari kita menyanyikan Aku Anak Raja. Pasti tahu kan adik-adik, mari kita nyanyi sambil gerakan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, setelah kita memuji-muliakan nama Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan untuk kelancaran ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu kami dapat melakukan ibadah online berkat pelayanan anak. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar apa yang disampaikan pada ibadah ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tuanya juga, berilah keseriusan dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, inilah seru dan doa kami Tuhan, yang kami alaskan Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan untuk menyambut firman Tuhan dengan lagu Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu.
Ya adik-adik, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan urapi kami Tuhan, berilah kami keseriusan, agar apa yang difirmankan hari ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan pimpin kami Tuhan, amin. Ya adik-adik, bacaan kita terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, bagi adik-adik yang belum membaca kitab, bisa mengambil Alkitab dulu ya. Dan juga buat orang tua bisa membimbing anak-anaknya untuk membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan pada minggu hari ini. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk naik di atas mereka. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya itu ke jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ini langsung ke bah. Terus ke sana, nggak sah? Oh ya, setelah dipotong nanti ya. Ya, adik-adik, tema bacaan kita pada hari ini adalah "Aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai." Nah, adik-adik, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari Paskah lagi. Adik-adik masih ingat nggak apa itu hari Paskah, adik-adik? Ya, pasti masih ingat ya. Paskah kita lakukan untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sesuai dengan bacaan kita hari ini, adik-adik, perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yerusalem zaman dahulu itu sangat berbeda, adik-adik, dengan Yerusalem yang sekarang. Sekarang Yerusalem sudah menjadi kota yang sangat besar dengan banyak transportasi. Sedangkan pada zaman dahulu belum, adik-adik. Zaman dulu itu masih berupa kuda, keledai, unta, sama kereta kuda. Gak kayak sekarang kan sudah ada pesawat, ada mobil, ada motor, jadi perjalanan lebih nyaman. Pada waktu itu juga Yesus menuju Yerusalem dengan berjalan kaki. Setelah tiba di dekat Yerusalem, Yesus itu melihat seekor keledai, adik-adik, dan menyuruh kedua muridnya untuk mengambil keledai itu. Dan Yesus bilang, kalau nanti ditanyain orang, bilang kalau Tuhan mau meminjamnya dan nanti dikembalikan. Dan murid-muridnya pun melakukan hal yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Karena kita harus tahu, adik-adik, bahwa Tuhan sendiri mengajarkan bahwa
apa barang yang kita pinjam kita wajib untuk mengembalikannya. Jika tidak, itu namanya pencuri, adik-adik. Setelah itu Yesus menaiki keledai itu menuju masuk ke Yerusalem. Terus adik-adik bertanya, loh kak, Yesus kan raja, kenapa kok raja naik keledai? Kenapa raja nggak naik unta, nggak naik kuda, atau nggak naik hal-hal yang lebih mewah? Itu sesuai dengan nubuat Zakaria, adik-adik. Zakaria pernah berkata bahwa akan ada raja yang adil, yang jaya dan penuh kasih yang akan menaiki keledai. Nah, yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus, adik-adik. Walaupun Tuhan Yesus menaiki keledai, tapi saat Tuhan Yesus tiba di Yerusalem, Yesus dielulukan. Dielulukan itu sama kayak Yesus diagung-agungkan, Yesus dipuji-puji. Sama kayak kalau kita dulu itu sering ke jalan, misalnya ada presiden mau lewat Mojokerto, kan? Kita selalu berbondong-bondong, ya kan, ke jalan raya untuk apa? Melihat Pak Presidennya. Walaupun Pak Presiden kadang-kadang hanya yang lewat mobilnya saja, orangnya pun jarang untuk memunculkan wajahnya. Tetapi pada waktu ini orang-orang di Yerusalem itu mengagung-agungkan Yesus dan juga mempermudah jalan Yesus dengan cara apa? Memotong ranting, memotong daun-daun di pohon, dan juga untuk kenyamanan Yesus mereka rela memberikan pakaiannya sebagai jalan untuk Yesus berpijak. Karena mereka merasa bahwa rajaku ini harus saya layani dengan penuh sukacita dan penuh berkat. Itu sama halnya kalau kita sedang menjamu tamu kita, adik-adik. Adik-adik pernah kan disuruh orang tuanya, ayo bantu mama beres-beres rumah, soalnya kakek mau datang, soalnya saudara mau datang. Ya kan adik-adik? Nah, kenapa kita disuruh untuk membersihkan rumah? Supaya orang yang akan bertamu di rumah kita akan nyaman, tenang, dan merasa damai ada di rumah kita. Kita kembali ke bacaan kita. Yesus datang ke Yerusalem. Dia sudah memiliki dan Yesus sudah merasa bahwa akan segera tiba waktunya untuk dia untuk mati di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan kembali untuk bangkit dan naik ke sorga untuk menyiapkan tempat kita di sorga untuk kita anak-anaknya. Kenapa Yesus bisa dibilang Raja Damai, adik-adik? Yesus bisa dibilang dari Raja Damai karena segala hal yang dia lakukannya itu tidak pernah ada yang namanya kekerasan, paksaan, ataupun peperangan. Tapi Yesus melakukan segala hal yang dilakukannya dengan penuh damai, penuh kasih, dan penuh kemuliaan. Oleh sebab itu, dia selalu diagung-agungkan oleh bangsa di Yerusalem, oleh masyarakat Yerusalem. Seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-9. Dan orang-orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itulah kenapa Yesus disebut Raja Damai, adik-adik. Begitu juga kenapa dia memakai keledai, adik-adik. Keledai itu menggambarkan sesuatu yang penuh kasih dan juga penuh dengan kerendahan hati, tidak sombong. Apa yang bisa kita peroleh dari bacaan kita hari ini, adik-adik? Sebentar lagi kita akan menyambut kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam proses penyambutannya, kita harus selalu hidup damai, adik-adik. Hidup damai yang dimaksud di sini adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita.
dan selalu memancarkan damai dimanapun kita berada. Misalnya saat adik-adik bermain dengan teman, bermain dengan saudara, ataupun bermain dengan orang tua juga. Adik-adik nggak boleh marah, terus berantem, sampai dimarahi papa mama, itu nggak boleh, karena itu tidak memancarkan damai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apalagi dalam menyambut Paskah, adik-adik. Dalam menyambut Paskah kita harus selalu beserta pada Tuhan. Dengan cara apa? Selalu memuji Tuhan, terus melakukan semua hal sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sombong, gitu adik-adik. Agar apa? Saat Tuhan bangkit dan Tuhan menyiapkan tempat kita di surga nanti, Tuhan senang dengan tingkah laku kita di dunia. Dan Tuhan akan mempersilahkan kita nanti untuk naik ke surga, ke tempat yang sudah disiapkan Tuhan. Jadi adik-adik, jangan lupa dalam menyambut masa Paskah ini, kita selalu hidup takut akan Tuhan, dan jangan sombong, dan selalu rendah hati, penuh kasih dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di keluarga, dan bersama teman-teman. Tuhan berkati. Amin. Kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita satukan hati, pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan penuh berkat dan penuh sukacita. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat menjadikan Engkau sebagai panutan kami, sebagai pembawa damai dan pembawa sukacita di lingkungan kami. Tuhan, di pagi yang indah ini kami berdoa untuk adik-adik di rumah dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikannya. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai adik-adik dimanapun mereka semua berada. Engkau lindungi mereka, Engkau jauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Dan Engkau selalu memberkati mereka, agar Engkau memberikan mereka jalan untuk menempuh cita-cita yang mereka inginkan. Berkati juga kedua orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, dan dalam keluarga. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kedua orang tua dimanapun kedua orang tua mereka berada. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa-Mu Indonesia yang tak luput dalam doa kami dalam penanganan COVID, ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami semua, bangsa Indonesia, dan Engkau memberkati bangsa ini agar Engkau mau meredakan dan menghilangkan penyakit COVID ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk gereja-Mu ini, GPIB Immanuel Mojokerto. Berkati pelayanan dalam gereja ini, rencana program-programnya, Engkau selalu ada dalam segala hal. Berkati juga Pak Pendeta beserta keluarga dalam pelayanan dan pekerjaan. Engkau berkati Pak Pendeta agar selalu menjadi damai dan sejahtera, menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, masih banyak doa yang akan kami sampaikan, dan kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang doa yang sempurna. Oleh sebab itu, doa ini kami naikkan kepada-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Buat adik-adik bisa memberikan persembahannya untuk dititipkan kepada orang tua, agar orang tua bisa mengasihkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama saja. Ku beri persembahan.
beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan sedikit persembahan yang Kau titipkan kepada kami. Kiranya Kau berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pembangunan gereja-Mu dan bagi pelayanan-Mu. Berkati juga kami yang sudah memberikan Tuhan, kiranya Kau memberkati kami dan keluarga kami. Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama, yaitu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Mari adik-adik kita satu dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu kami dapat menjalankan ibadah Pelkat Pelayanan Anak lewat online dengan penuh berkat dan penuh sukacita. Kiranya berkati kami semua di sini, berkati adik-adik dalam kehidupannya agar dapat menjadi pelaku damai, dan buat orang tua agar dapat memberikan pedoman bagi anak-anak di rumah. Adik-adik di rumah, kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depanmu untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau. Allah di sekelilingmu untuk menjaga, memelihara, dan memberkati engkau melalui kuasa Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah Pelkat PA online sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Dadah.